Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Haleluya. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita untuk kita menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga
surga bumi menyembah. Shalom saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kali ini diambil dalam Matius pasal 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara perhatikan ayat ini nasihat firman Tuhan kepada kita semua. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing itu binatang haram. Jangan berikan yang kudus, sesuatu yang kudus, yang berharga kepada sesuatu yang tidak pantas. Dan jangan kamu memberikan mutiara, ya, mutiaramu. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat precious, yang sangat bersih, ya, mutiara yang dipakai di kalung sebagai perhiasan, itu kepada babi, binatang yang kotor, yang berlumpur, yang ibaratnya sesuatu yang tidak layak. Supaya apa? Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Artinya mutiara diberikan kepada babi nggak ada gunanya. Babi nggak makan mutiara. Dia nggak akan pakai perhiasan mutiara supaya dia tampil cantik, tampil ganteng. Nggak akan. Dan begitu dikatakan jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing. Anjing nggak akan bisa pakai sesuatu yang kudus. Maka bahkan dikatakan mereka akan menginjak-injaknya. Mereka akan memandang remeh, memandang hina dengan kakinya. Lalu ia akan berbalik mengoyak kamu. Jadi dengan kata lain, ini adalah satu ilustrasi. Jangan kamu berikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak pantas. Pada saat kamu memberikannya dan orang tersebut tidak menghargainya, orang tersebut menganggapnya remeh, menginjak-injaknya, dan itu bisa menjadi satu bumerang di dalam kehidupan saudara. Hati-hati, saudara menceritakan sesuatu rahasia pun saudara harus hati-hati. Jangan saudara ceritakan sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat berharga sekali kepada orang yang tidak tepat. Kalau saudara ribut dengan orang tersebut bisa menceritakan rahasia hatimu, dan artinya dengan kata ia akan berbalik kepada kamu. Jadi omongan yang saudara sampaikan, sesuatu yang berharga yang saudara berikan kepada orang tersebut bisa menjadi bumerang, bisa menjadi senjata makan tuan terhadap saudara sendiri. Hati-hati. Mungkin saudara pernah dengar, jangan cerita ke siapa-siapa ya, gitu kan? Ini aku cerita sama kamu saja. Benarkah orang tersebut bisa memegang rahasia? Jangan-jangan dia akan cerita kepada pasangannya. Tadi si A itu cerita kepada aku. Ternyata begini kisahnya si B tersebut. Tapi jangan bilang cerita sama yang lain ya. Nah, terus kemudian pasangan saudara cerita lagi mungkin sama keluarganya, sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya cerita sama tetangganya. Ceritalah terus semua. Akhirnya satu RT, satu RW, satu kelurahan, semuanya tahu. Yang tadinya dibilang jangan cerita ke siapa-siapa. Hati-hati. Begitu juga jangan berikan sesuatu yang precious, yang berharga ke tangan orang yang tidak tepat. Ada berapa banyak ada kasus orang menitipkan barang atau menitipkan rumahnya, menitipkan ya mungkin dagangannya kepada orang tersebut, dan terus untuk dikelola, ternyata mereka memakannya. Dengan kata lain, menggunakannya dengan tidak baik, dan akhirnya saudara dirugikan. Tadinya mungkin niat saudara untuk menolong orang tersebut. Saya pernah mengalami kejadian demikian. Saya pernah bercerita kepada sesuatu hal terhadap teman saya. Dan terus kemudian teman saya tersebut, dia apa yang saya tuliskan di email, dia forward ke orang yang saya ceritakan. Dan orang yang saya ceritakan tersebut, dia datang ke saya dan mempertanyakan ke saya. Saya tidak berpikir bahwa ada orang yang cerita ke dia. Dan terus kemudian saya pikir, rasanya enggak seperti itu. Lantas kemudian dia keluarkan email yang teman saya forward ke dia.
saya kaget sekali. Padahal isinya bukan mengkritik dia, bukan. Sama sekali, saya tidak menghakimi orang tersebut, tidak. Tetapi ada sesuatu hal yang saya cerita tentang organisasi daripada orang tersebut, ya, tapi bukan sesuatu yang buruk, ya, seperti itu. Tentang evaluasi, ya. Nah, terus sehingga saya kaget, saya bilang, aduh, tadinya saya pikir saya percaya sama dia, hanya untuk cerita, bukan menggosip. Hanya cerita karena dia akan melakukan hal yang sama. Nah, saya bilang jangan melakukan hal seperti ini, seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Hanya memberikan contoh demikian, sama sekali bukan mengkritik. Tetapi yang saya ceritakan tersebut, dia menyalahgunakan atau dia menyampaikan semuanya, bukan menyampaikan, dia mengirim, memforward semua email yang saya ceritakan ke teman saya tersebut. Jadi hati-hati. Dari sejak hari itu saya selalu hati-hati untuk tidak cerita hal-hal yang bisa menjadi bumerang, bisa menjadi senjata makan tuan terhadap diri saudara. Juga saudara harus hati-hati. Bisa saja saudara percaya sekali dengan pembantu saudara. Wah, pembantu saya ini jujur sekali. Gak pernah dia, itu ada uang 10.000 di meja, dia gak colek, dia gak pegang. Ada perhiasan itu di meja saya pun itu selalu tetap utuh. Saya ada segepok uang di situ, enggak berubah, serinya enggak berubah, enggak bergeser, jumlahnya juga tetap. Saya udah coba, orang ini sangat jujur sekali. Betul, saat itu bisa saja jujur. Tetapi mungkin ada terjadi sesuatu di dalam peristiwa, dalam kehidupannya atau apa, saudara sangat mempercayakannya terhadap orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut lantas kemudian menyalahgunakan kepercayaan saudara. Ya, dan di sini apa yang kita bisa pelajari? Kalau gitu kita nggak boleh percaya kepada siapa-siapa juga. Nggak juga, bukan seperti itu. Artinya, kalau saudara belum yakin dengan orang tersebut, jangan ceritakan sesuatu yang berharga. Jangan berikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak berhak untuk orang tersebut ketahui, atau sesuatu yang tidak pantas untuk orang tersebut kenali. Jangan berikan. Simpan saja. Mungkin ada orang yang bisa lebih dipercaya, baru saudara bisa cerita seperti itu. Berapa banyak ada orang konseling pada saya dan berkata, Pak, aku pikir dia itu bisa jaga mulutnya, Pak. Ternyata mulutnya itu ember, Pak. Artinya dia buka ke siapa saja. Semua yang saya ceritakan dia ceritain, Pak. Ya, artinya dalam hal ini kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Jadi kita perlu belajar. Jangan berikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak pantas. Karena suatu saat itu bisa menjadi senjata makan tuan. Begitu juga dalam berbisnis. Kadang-kadang dalam berbisnis, saudara pun harus hati-hati. Ya, ada orang berbisnis, ya artinya dia berikan semua rahasianya. Dia berikan semua, mungkin bisnis kuliner, resep-resepnya dia berikan, dia percayakan. Ternyata orang tersebut mengopi resepnya dan terus dia buka di seberang jalan untuk nyaingin orang tersebut. Bisa seperti itu. Pernah ada kejadian seperti itu. Karena itu kita hati-hati. Kata firman Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Berkati umat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami dapat mengenali orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pada saat kami sharing sesuatu yang berharga, ajari kami Tuhan untuk kami tidak memberikannya kepada orang yang tidak pantas Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi senjata makan Tuhan. Bapa, tuntun kami sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.